Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Perkenalkan, saya Susanti dari TK Negeri 1 Atap, Kota Palangkaraya. Saya Sri Rahmayati, SPDI dari SDN 1 Bukit Tunggal, Palangkaraya. Saya Fadli dari Palangkaraya. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi prosedural tujuan untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Susanti, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Selamat siang Ibu Sri, kabar baik dan sehat. Bagaimana nih kabarnya Ibu? Ya nih, alhamdulillah kabar saya sehat dan baik luar biasa. Semoga Bu. Oh iya, saya dengar Bu Susanti hari ini mau coaching ya? Iya Bu, betul. Nah, baik, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu bersama Ibu ini. Nah, namun sebelum Ibu mulai proses percakapannya, ada beberapa hal yang mau saya bicarakan sama Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Nah, untuk nanti untuk proses penilaian yang akan saya jadikan acuan adalah saya berharap dalam proses percakapan Ibu Susanti nanti Ibu sudah memiliki proses seorang prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi diri dari coaching yang meliputi present, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik pasar. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan, ketika Ibu Susanti melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur kita, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, untuk lebih penilaian akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana bisa dipahami Bu? Iya Bu, saya paham. Oke, baik Ibu. Nah, kalau begitu sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu. Boleh Bu? Iya Ibu. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik pasar. Baik, luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi kedua kompetensi ini menurut Ibu kira-kira bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya Bu, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah menggunakan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik Bu, memang menggunakan aktif ini adalah salah satu kunci yang bisa Ibu gunakan untuk bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nanti ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang ingin Ibu capai pada saat coaching? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran Ibu. Supaya hari ini saya bukan sampai di sini
Mari Andi, pertama kali selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Terima kasih. Sama Ibu. Selamat siang Bu Marni. Gimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Susanti. Luar biasa kabar baik hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu lagi pada sesi coaching kali ini. Saya dengar ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan. Ada apa nih? Iya nih Ibu Susanti, ada permasalahan yang mengganggu pikiran saya Bu, yakni tentang salah satu siswa saya, yaitu bernama Alaika, yang sering sekali membuat kekacauan di dalam kelas Bu. Begitu ya. Oke. Nah, mari kita bahas lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih Bu Marni, apa tujuan yang Bu Marni harapkan dari sesi coaching kita pada hari ini? Saya berharap Bu Susanti kita bisa menemukan solusinya untuk membantu Ananda Alaika ini agar bisa lebih tenang di dalam kelas dan tidak mengganggu teman-temannya lagi. Kemudian khususnya pada saat pembelajaran, situasi kelas itu lebih kondusif sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus saya sering menegurnya. Baiklah. Nah, sekarang mari kita identifikasi secara lebih dalam tentang perilaku atau solusi yang akan kita lakukan. Boleh dong Ibu ceritakan lebih detail nih mengenai perilaku Alaika yang sering dilakukannya di dalam kelas. Oke Bu, selama ini pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, Alaika ini tidak bisa diam. Dia juga suka sekali berbicara dengan teman-temannya. Dia juga seringkali meninggalkan tempat duduknya dan jalan ke sana kemari tanpa seizin saya Bu. Selain itu juga dia suka mengambil barang-barang milik temannya, dan hal ini yang membuat teman-temannya terasa terganggu. Akibatnya suasana kelas itu sering menjadi gaduh dan teman-temannya yang lain sulit untuk fokus Ibu. Baik Bu Marni, sebelumnya saya mau tanya nih, apabila level kenakalan Alaika ini kita anggap dengan angka 10. Nah, menurut Ibu, sekarang ini level kepatuhan Alaika kira-kira berada di angka berapa? Iya Ibu Susanti, menurut saya untuk saat ini kepatuhan Alaika ini saya rasa dia berada di angka 4 Ibu. Baik. Oke, dari apa yang Bu Marni sampaikan bahwa nampaknya nih kepatuhan Alaika ini benar-benar berada di level yang rendah ya Bu. Nah, dengan kondisi tersebut saya rasa untuk menaikkannya ke level 10 mungkin agak susah ya Bu. Nah, seandainya nih kira-kira nih menurut Ibu nih, maunya Ibu Alaika ini berada di angka berapa nih tingkat kepatuhan itu? Iya Ibu Susanti, sebenarnya saya maunya Alaika ini berada di angka 6 atau angka 7 saja, saya rasa sudah cukup Ibu. Baik, saya mengerti dengan apa yang Bu Marni rasakan. Nah, yang jelas nih, situasi seperti ini sangat mempengaruhi suasana belajar di kelas ya tentunya ya Bu. Nah, hal ini juga menjadi sebuah tantangan bagi Ibu sebagai seorang pendidik. Apakah Ibu Marni nih sudah mencoba beberapa cara untuk mengatasi perilaku Alaika tersebut? Nah, boleh dong Ibu sharing sedikit apa saja yang sudah Ibu Marni lakukan untuk membantu Alaika berada di level 6 atau 7 tersebut? Sudah Bu, saya juga pernah menegurnya di kelas.
memintanya untuk duduk diam, tetapi dia hanya bisa diam sebentar dan kembali lagi mengganggu teman-temannya. Saya juga pernah memindahkan tempat duduknya agar dia tidak terlalu dekat dengan teman-temannya yang selalu diajaknya bicara. Namun ini pun hanya bertahan sebentar saja, Bu. Saya merasa seperti sudah kehabisan ide, Bu. Oh begitu, saya paham Bu Marni. Nah, menurut Ibu, apakah yang menjadi kemungkinan nih penyebabnya Alaika berperilaku seperti ini? Apakah mungkin ada faktor dari luar kelas atau mungkin ada faktor yang dari dalam kelas itu sendiri, Bu? Setelah saya perhatikan dan saya renungkan, Bu, saya rasa mungkin Alaika ini tidak tertarik, Bu, dengan pelajarannya, karena si Alaika ini dia anak yang sangat aktif di luar kelas. Jadi mungkin dia sudah merasa bosan dengan terlalu lama duduk dan hanya mendengarkan saja, sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Dan bisa juga dia mencari perhatian dari teman-temannya, karena dia ini merasa sangat senang kalau menjadi pusat perhatian dari teman-temannya. Baik, luar biasa Ibu, pemikirannya sangat bagus. Jadi mungkin ada faktor kebutuhan untuk bergerak dan mendapatkan perhatian yang belum terpenuhi di dalam kelas ya. Nah, kira-kira nih rencana atau strategi apa yang sudah terpikirkan oleh teman? Iya Ibu Susanti, saya sudah berpikir untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Mungkin saya juga bisa melibatkan Alaika ini dalam tugas kelompok atau bermain peran yang berkaitan dengan materi pembelajarannya. Saya juga bisa memberikan Alaika ini tanggung jawab kecil di kelas. Misal, dia bisa diberi tugas untuk menjadi ketua kelompok agar dia punya kesempatan untuk bergerak dan berinteraksi, menyalurkan energinya. Nah, dengan begitu dia bisa mendapatkan perhatian yang positif. Selain itu juga Ibu Susanti, saya juga ingin mencoba memberikan apresiasi untuk siswa-siswa yang bisa duduk tenang dan fokus selama pembelajaran. Kemudian saya juga berpikir untuk berkomunikasi dengan wali kelasnya dan orang tuanya agar bisa bekerja sama untuk mencari solusi supaya si Ananda Alaika ini bisa menjadi lebih tenang dan situasi kelas menjadi lebih kondusif lagi. Bagus sekali, luar biasa Bu Marni. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan memulai menerapkan rencana ini dan bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan? Iya Bu, saya akan mulainya minggu depan Bu. Pada saat pembelajaran saya akan memantau perubahan perilaku Alaika ini setiap minggu dan melihat apakah dia bisa terlibat dengan aktif dalam kegiatan di kelas dan apakah gangguan yang dia lakukan ini bisa berkurang. Baik sekali Bu. Nah, saya yakin nih rencana ini bisa memberikan dampak positif bagi Alaika dan apakah ada hal lain yang Ibu lakukan untuk penerapan rencana ini? Iya Bu, saya rasa sudah cukup Ibu. Terima kasih Ibu Susanti. Dan sekarang saya juga merasa lebih siap setelah berdiskusi dengan Ibu. Mungkin nanti saya akan meminta umpan balik ya Bu dari Ibu setelah beberapa minggu menerapkannya. Siap, tentu saja Bu Marni. Dengan senang hati saya akan membantu memberikan umpan balik. Saya sangat dan menghargai dedikasi dan usaha Ibu
untuk mencari solusi yang terbaik bagi siswa kelas. Ini memang bukan tugas yang mudah tentunya ya Bu, tapi Ibu telah menunjukkan komitmen yang luar biasa. Saya yakin perubahan positif akan segera. Ya, terima kasih Ibu Susanti. Saya merasa didukung dan lebih percaya lagi untuk mencoba pendekatan baru ini. Baik, sama-sama Bu Marni. Nah, saya juga sangat menghargai keterbukaan dan keinginan Ibu untuk terus berkembang. Semoga minggu depan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, jika ada tantangan atau hal lain yang ingin Ibu diskusikan lebih lanjut, saya siap untuk membantu. Tetap semangat dan sukses Bu Marni. Iya, terima kasih Ibu Susanti. Tetap semangat, sukses untuk kita semua. Baik Ibu Susanti, saya tadi sudah mengamati proses percakapan yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Marni, dan ini adalah beberapa catatan saya. Namun sebelum saya menyampaikan catatannya, ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching Ibu tadi? Iya Bu, untuk yang saya lakukan pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti, saya tadi sudah mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang Oke, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya Bu. Jadi di catatan saya ini Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi pada saat Ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga melakukan yang namanya proses kreatif. Nah, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga melanjutkan pertanyaan berbobot agar dapat memaksimalkan potensi diri seorang coach. Dan Ibu juga memberikan kompetensi inti yang sudah Ibu sampaikan di pra observasi tadi. Yang Ibu harapkan ada dua ya. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan saya itu sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting dari proses tadi adalah saya juga mencatat bahwa Ibu Susanti sudah melaksanakan percakapan dengan alur kita, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah, gambaran secara umum di catatan saya Ibu tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan sangat baik Bu, luar biasa. Ya, terima kasih Ibu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu, dari percakapan coaching tadi. Kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan dari hasil proses percakapan tadi? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran Ibu, yang mana mungkin tadi coach tidak merasa ada sedikit unek begitu. Kemudian seharusnya saya mungkin bisa melakukan salah satu teknik stop agar beliau bisa lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, baik Ibu. Kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan lebih mendalam lagi. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan pada diri Ibu dan juga potensi-potensi lain agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan terhadap coaching. Dan saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Ibu dan kedepannya Ibu bisa melaksanakan proses ini dengan lebih baik lagi sesuai yang Ibu harapkan.
dan juga sesuai dengan paradigma yang ada pada kursi ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan guru tetap berpegang teguh pada alogika. Jadi alogikanya tetap dilaksanakan ya. Siap Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak positif untuk Ibu ke depannya. Baik Ibu, saya rasa observasi saya hari ini saya lakukan sampai di sini. Mari Andi, percakapan Andi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Sampai. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam